Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Koyema dari SDN 1 Langensari Kabupaten Garut. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPGPAI batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk UPIN dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan topiknya adalah sifat-sifat Rasul dengan model pembelajaran PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah kita berdoa, mari kita baca dulu Asmaul Husna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Baki, ya Waris, ya Rashidu, ya Sabur. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Ada teman kita yang gak hadir hari ini? Oh ya, Alhamdulillah ya, kita semua hadir. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat gak? Apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang kita pelajari minggu lalu itu diantaranya satu, tentang nabi-nabi yang wajib kita ketahui atau kita imani. Ada yang tahu ada berapa? Berapa? 25. Tuh 23. 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, peserta didik dapat memahami sifat-sifat Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat meneladani sifat-sifat Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, Rasul itu secara garis besar terbagi tiga. Satu, ada sifat wajib. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, sifat. Coba ulang sekali lagi. Sifat wajib Rasul itu ada berapa? Satu, sifat wajib. Dua, sifat mustahil. Tiga, sifat. Nah, ada yang tahu apa pengertian sifat wajib? Boleh kita simak. Sifat wajib Rasul itu artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Nah, kemudian sifat mustahil. Kalau sifat mustahil ini adalah sifat kebalikannya dari sifat wajib. Yang artinya sifat mustahil Rasul itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz Rasul. Artinya sifat basyariah atau sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul. Nah, coba lihat ke sini. Sifat-sifat wajib Rasul ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, Pak Tona. Supaya kita gampang menghafalnya, mari kita nyanyikan ya sambil nyanyi itu menghafalnya. Ibu contohkan, kalian ikuti. Sifat wajib Rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tabik, dan patona. Bisa? Coba. Sifat wajib Rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tabik, dan patona. Sidik, amanah, tabik, dan patona. Betul? Sifat wajib Rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tabik, dan patona. Sidik itu benar, amanah dipercaya. Tabik menyampaikan, patona itu cerdas. Siap dari awal. Sifat-sifat Rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tablik, dan patona. Sidik itu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, patona itu cerdas. Nah, Rasul itu yang pertama memiliki sifat sidik yang artinya jujur atau benar. Jadi Rasul itu selalu jujur, selalu benar setiap perkataannya dan tindakan.
tidak pernah berbohong. Coba di antara kalian ini ada yang pernah berbohong? Ada? Dalam hal apa? Jadi kita harus bisa meneladani sifat sidiknya Rasul. Kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan kita. Contohnya, jangan sampaikah kita menjadi orang yang munafik, lain di hati, lain di mulut. Misalkan kalau di mulut mah, kalau muka kita manis-manis, padahal hatinya gimana? Itu tidak jujur. Tidak sama antara ucapan dengan hatinya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, boleh nggak kita kalau lagi misalkan ulangan atau ujian kita menyontek, boleh nggak? Nah, berarti kalau menyontek jujur tidak? Nah, kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasulullah, maka berusaha kita meneladani sifat wajibnya Rasul, diantaranya yaitu sidik. Yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Saking kejujurannya Rasul, saking terpercayanya Rasulullah SAW sampai orang-orang yang ada di Mekah pun, termasuk orang-orang yang musyrik pun mengakui terhadap kejujurannya Rasulullah, terhadap keamanahannya Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, Rasul itu memiliki sifat wajib tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seluruh wahyu Allah yang diamanahkan kepada beliau semuanya disampaikan kepada umat manusia. Mau diterima, mau tidak, mau beliau dicintai ataupun dibenci, tapi tetap beliau menyampaikan, melaksanakan tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Kan tidak sedikit resikonya kalau kita menyampaikan sesuatu kebaikan itu. Kadang ada orang yang membenci kita, tidak menerima apa yang disampaikan kita. Ada juga orang yang menyukainya. Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu-wahyu Allah, mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang yang membencinya, banyak orang yang menghinanya, bahkan tidak sedikit atau sering kali Rasulullah mau dibunuh. Itu saking tidak menyukainya terhadap ajakan dari Rasul. Nah, kita pun harus bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling menasihati, mengajak teman kita berbuat kebaikan, gitu. Salah satu meneladani sifat Rasul. Ya. Kemudian kita kalau ada teman yang berbuat kesalahan, kita nasihati. Itu salah satu meneladani sifat tablighnya Rasul. Yang keempat adalah Rasul itu memiliki sifat cerdas atau patonah. Dengan kecerdasan beliau sangat bijaksana ketika memutuskan suatu permasalahan. Ketika beliau memutuskan suatu permasalahan, selalu tepat. Karena beliau memiliki sifat patonah, itu kebijaksanaan dan kecerdasannya. Itu salah satunya. Udah apa sifat wajib Rasul ini? Coba sekali lagi. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Ayo. Sidik, amanah, tabligh dan patonah. Sidik itu benar, amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan, patonah itu cerdas. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ini merupakan kebalikan dari sifat yang tadi, sifat wajib ya. Nah, ini sama. Satu, kadzib artinya bohong. Mustahil Rasul itu bohong. Yang kedua, khianat. Mustahil Rasul tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman. Mustahil Rasul itu menyembunyikan. Yang keempat, baladah. Mustahil itu Rasul bodoh. Coba kita hafalkan lagi. Ini sifat-sifat mustahilnya. Kali tadi aja nadanya sama. Sifat mustahil Rasul itu ada 4. Kadzib, khianat, kitman, baladah. Kadzib, khianat, kitman, baladah. Ulang. Sifat mustahil Rasul itu ada 4. Kadzib, khianat, kitman, baladah. Kadzib itu bohong, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh. Sekali lagi boleh? Ya. Sifat mustahil Rasul itu ada 4. Kadzib, khianat, kitman, baladah. Kadzib itu bohong, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, baladah itu bodoh. Nah, Rasul tidak pernah berbohong. Itu lawan dari sifat wajibnya apa? Sidik. Lawan dari sifat sidik itu adalah kadzib, artinya bohong. Lawan dari sifat amanah adalah khianat, artinya mustahil Rasul tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, ini kitman. Kitman itu lawan dari sifat tabligh. Mustahil Rasul menyembunyikannya. Mau sepahit apapun yang dihadapi ketika menyampaikan wahyu Allah, tetap Rasul menyembunyikan. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Rasul ketika menyampaikan wahyu Allah atau mengajak umatnya beribadah kepada Allah, itu sangat luar biasa. Ketika suatu saat Rasul pergi ke Taif dengan harapan orang Taif bisa menerima terhadap ajakannya atau terhadap penyampaian wahyu-wahyu Allahnya, tapi ternyata ketika di Taif Rasul malah diusir, kemudian dilempari dengan batu sampai tubuhnya itu penuh dengan darah. Tuh. Bahkan ketika mau hijrah, dikejar-kejar sama orang kafir, mau dibunuh. Itu tantangan Rasul ketika menyampaikan wahyu Allah. Nah, kita pun ketika suatu saat kita mengajak teman kita atau mengajak keluarga kita kepada kebaikan, itu tidak semua sama menerima dengan baik, betul kan? Coba kita mengajak teman misalkan, kita melakukan kebaikan ini yuk. Kadang-kadang jawabnya apa? Tidak, kamu aja, gitu kan? Suka ada yang gitu. Kalau kita juga menasihati teman, jangan gitu, itu tidak baik. Kan gimana jawabnya? Nah, gimana saya aja. Nah, gitu kan? Nah, itu tantangan ketika menyampaikan. Kemudian baladah itu adalah lawan dari sifat patonah cerdas. Kalau baladah ada bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat zaid ya. Sifat zaid. Sifat zaid itu sifat-sifat basyariah atau sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul. Kalau dilihat dari segi fisik, Rasul itu sama dengan kita, manusia. Cuma Rasul menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, supaya manusia itu adalah dalam keselamatan dunia maupun akhirat.
Nah, Rasul memiliki sifat-sifat jais diantaranya. Rasul memerlukan makan, kan Rasul juga manusia. Rasul memerlukan minum, sama dengan kita. Kemudian Rasul beristri, memerlukan teman hidupnya, sama. Kemudian Rasul suka sakit, kadang waktu sakit. Rasul pun merasakan sakit. Nah, itu yang disebut sifat-sifat kemanusiaan. Cuma bedanya, kalau Rasul tadi juga, manusia yang dipilih oleh Allah diangkat derajatnya menjadi Nabi atau Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu Allah atau menyampaikan risalah Allah. Itu ya. Udah berapa sifat barusan? Tiga-tiganya udah. Satu sifat wajib. Ada berapa? Satu. Jadi artinya amanah, tabligh, fatona, cerdas. Kemudian sifat mustahil juga ada berapa? Satu, artinya kedua, ya, artinya tidak dapat itu. Yang ketiga, lawan dari tabligh apa tuh? Kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, lada, itu lawan dari sifat fatona, artinya apa? Bodoh, mustahil. Kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang dimiliki oleh Rasul. Contohnya tadi apa? Makan, minum, dan sebagainya. Oke, mari kita simak di sini ada salah satu kisah teladan dari Rasulullah SAW yang bisa kita pelajari ya. Silakan kalian simak. Adakah di situ sifat-sifat Rasul yang perlu kita teladani? Sambil dengarkan, simak. Setelah kita menyimak dari video pembelajaran yang barusan, mudah-mudahan kalian bisa menganalisis dari video tersebut apakah ada sifat-sifat Rasul yang perlu kita teladani ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kepada kalian, yaitu LKPD, di mana kalian tugasnya berdiskusi ya. Ibu harap kalian harus berkolaborasi dengan baik, kerjasamanya baik ya. Misalkan bagi-bagi tugas, ada yang tugasnya mencatat, ada yang mengasih ide, atau yang memimpinnya siapa. Nanti kalau kalian sudah beres mengerjakan LKPD ini, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas, boleh diwakili salah satu kelompok atau salah satu anggota dari kelompok kalian. Ya. Ini bisa kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ya. Ya, benar. Orang kelompok 3 benar. Ya, sekarang kelompok ya, sekarang kelompok
Ya, benar. Alhamdulillah, kegiatan diskusi barusan telah dilaksanakan dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari materi yang barusan kita pelajari, ambil hikmahnya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita harus bisa meneladani sifat-sifat wajib Rasul ya, 1, sidi, amanah, tabligh, dan patona. Nah, kita harus bisa bersikap jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus juga amanah, menjaga amanah dari orang lain. Contohnya, kalau kita diberi amanah oleh orang tua, datang ke sekolah itu harus belajar dengan sungguh-sungguh dengan benar, maka jaga amanah tersebut. Gunakan waktu kita itu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Nah, kita meneladani sifat tabligh, kita menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan, silahkan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan teman maupun dengan keluarga ya, walaupun tadi juga risikonya pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang keempat yaitu sifat patona, cerdas. Nah, dari sifat kecerdasan Rasul kita harus bisa meneladani sebagai siswa, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin supaya kita menjadi orang yang pintar sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian kalian bisa menerapkan tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, di mana satu tadi apa? Sifat wajib Rasul, keduanya sifat mustahil Rasul, yang ketiganya adalah sifat jaiz Rasul. Baiklah, untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah paham terhadap apa yang telah dipelajari hari ini? Ibu mau memberikan tes ya, silakan keluarkan buku tulisnya. Kita berdiri dulu semuanya. Kita isi dulu ya. Bacaan tasbih, subhanallah. Bacaan tahmid, alhamdulillah. Bacaan takbir, Allahu akbar. Bacaan tahlil, la ilaha illallah. Dapat semangat. Semangat. Terima kasih, boleh kembali. Nah, sudah siap? Ya, siap. Nomor 1. Sifat yang dimiliki, sifat yang pasti. Nomor 1, sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul merupakan sifat titik. Sifat apa tuh? Sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Yang kedua, sebutan yang termasuk sifat wajib Rasul. Sebutan yang termasuk sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul. Ya? Yang ketiga, apa arti dari idib? Idib. K-I-D. Idib. Ya? Sifat wajib Rasul. Yang ketiga, berikan apa arti dari idib? Ya. 4. Rasul itu dipercaya oleh kaumnya. Karena memiliki sifat titik-titik. Pertanyaan terakhir, udah nomor? Nomor 5 kan? Sebutan contoh sifat jaiz Rasul. Sebutan contoh sifat jaiz Rasul. Sebutkan contoh-contoh sifat jaiz Rasul. Ya, silakan kerjakan. Dikasih waktu 10 menit. Ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, silahkan depan. Ya, habis. Saya bukan depan. Bisa main. Baiklah, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kalian masih ingat apa yang dipelajari hari ini? Tentang apa aja? Sifat-sifat Rasul itu secara garis besarnya terbagi 3. 1, sifat. 2, sifat. 3, sifat. Nah, dari sifat wajib juga terbagi berapa? Ada berapa? 1, 2. Kemudian sifat mustahil ada berapa? Hidib, hianat, kitman, balado. Dan yang keempat adalah sifat jaiz bagi Rasul, contohnya makan, minum, beristri, sakit, dan sebagainya. Itu. Dari pembelajaran yang barusan, apakah kalian senang? Gimana perasaannya dengan pembelajaran barusan? Sudah paham apa yang dipelajari hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau kalian sudah memahami apa yang telah dipelajari hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa meneladani sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya bersifat jujur, kemudian amanah, kemudian mengajak kepada kebaikan atau tabligh. Kemudian kita juga harus bersemangat untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya supaya menjadi orang yang cerdas atau pintar. Itu.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada pembelajaran minggu depan, di mana minggu depan kita akan mempelajari materi tentang akhlak karimah atau akhlak terpuji. Baiklah, kita selanjutnya kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa bersama-sama. Silakan, Kak Em dipimpin lagi. Belum pulang lagi berdoa online. Alhamdulillahirabbil alamin.